Halo teman-teman, selamat datang. Silakan masuk kelas. Kita mulai diskusinya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, topik yang berbeda. Kali ini saya akan membuat topik yaitu tentang sistem informasi manajemen. Kita nanti bahas mulai dari dasarnya, pengantarnya hingga nanti keamanannya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ini saya akan membahas tentang pengantar sistem informasi manajemen. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah tentang arsitektur komputer. Tentu teman-teman sudah tahu semua ya. Di sini ada apa? Ada personal komputer gitu ya. Di sini ada lengkap, ada printernya, ada monitornya, ada mouse, ada keyboard gitu ya. Kemudian ada CPU-nya sendiri. Kemudian di sebentar. Oke, kita akan gunakan pen. Nah, di sini juga ada satu alat yang memang paduan gitu ya. Jadi ini kalau bentuk gedenya gitu ya, kalau ini bentuk yang kecilnya, ini malah bentuk yang lebih simpel lagi. Jadi di sini sudah saya jelaskan. Nah, di sini nih. Nah, ini sudah saya sampaikan bahwa komputer itu adalah seperangkat elektronik yang terdiri dari jutaan komponen ya, yang dapat bekerjasama dan melakukan pekerjaan secara otomatis sesuai dengan instruksi yang diberikan dan kemudian menghasilkan output berupa informasi. Sama halnya dengan komputer, laptop adalah komputer portable. Jadi kalau komputer masih sendiri-sendiri, monitornya sendiri, keyboardnya sendiri, mouse-nya sendiri lah. Kalau laptop berbeda. Laptop di sini adalah komputer jinjing ya. Jadi lebih simple, semuanya diintegrasikan, layarnya, keyboardnya, mouse-nya. Kalau dulu ada trackball-nya gitu ya, kalau sekarang kan touchpad-nya gitu kan. Kemudian di dalamnya ada alat proses dan lain sebagainya dijadikan dalam satu paket dan bisa digunakan. Nah, kemudian yang lebih simpel lagi ada PC tablet atau PC portable. Ini malah menggabungkan, kita bisa melakukan semua kegiatan dengan menggunakan sentuhan gitu ya. Nah, atau biasanya kalau dulu awalnya itu adalah istilahnya adalah PDA ya, personal digital assistant. Itu istilah-istilah yang dulu yang waktu pertama kali kita bisa menemukan teknologi yang memang kita tidak menggunakan tombol untuk operasionalnya, tetapi menggunakan sentuhan seperti alat yang saya gunakan ini. Saya bisa menulis di PowerPoint yang sedang saya tampilkan kayak gini nih. Nah, ini teknologi pertama kali dulu waktu ditemukan sebuah kegiatan teknologi di mana kita bisa langsung melakukannya itu dengan menggunakan sentuhan, kira-kira seperti itu. Nah, ini arsitektur pertama yaitu adalah tentang komputer, di mana komputer itu sendiri itu juga terdapat dalam bentuk besar gitu ya. Kalau teman-teman pahami, ini yang pertama ini di sini yang ada di sini ini adalah kumpulan dari beberapa komputer gitu ya. Kalau komputer itu sendiri itu persatuan gitu ya. Nah, bayangkan kalau ini satu rak gitu. Ini satu rak, ini yang mana ini gambarnya? Kalau tidak salah yang ini gambarnya. Ini satu rak atau mungkin yang ini juga gitu ya. Jadi intinya adalah satu rak ini bisa dianggap satu komputer. Nah, bayangkan kalau satu rak ini ada banyak komputer. Ini adalah satu almari yang memang dipakai selama ini untuk yang kita sering gunakan yang kita sering gunakan untuk penyimpanan yang seperti sosmed, server, email dan lain sebagainya. Nah, ini satu rak ini terdapat banyak komputer di dalamnya. Nah, di sini
Tetapi apakah banyak keyboard, banyak mouse? Tidak, bisa dikerjakan dengan menggunakan satu operasi di mana di sini kita bisa mengontrolnya untuk semua PC yang ada di sini. Ya, ini kita nyebutnya adalah satuan ini adalah mainframe gitu ya. Padahal di sisi lain kita tempat menyimpannya data-data sosmed kita, email dan lain sebagainya, server-server Google, Facebook dan lain sebagainya, mereka menggunakan superkomputer di mana terdiri dari banyak mainframe. Nah, ini kan paduan-paduan mainframe nih loh. Nah, di sini. Jadi di sini ada superkomputer. Itulah alat yang digunakan oleh server-server besar untuk menyimpan data kita yang kita biasanya pakai untuk selfie, untuk update status dan lain sebagainya lah. Ini ada di teknologi tersebut. Jadi kalau satuannya itu adalah mainframe ini gitu ya. Nah, kemudian di mana semua mainframe ini ada yang dijadikan satu dengan banyak mainframe, mereka menyebutnya adalah superkomputer, kira-kira seperti itu. Nah, apa sih yang ada di dalam komputer itu sendiri gitu ya? Di dalam arsitektur komputer dasarannya itu adalah ada alat inputnya, ada alat input, ada alat proses, ada alat output. Yang pertama, alat input yang pertama ya pasti ini sudah teman-teman kenal semua, ada mouse gitu ya. Ada mouse gitu ya. Kemudian ada keyboard, kemudian ini joystick. Nah, kalau yang suka main game, joystick yang pro ya, yang memang pasti harganya mahal. Nah, ini bisa seperti kayak persneling gitu ya. Kemudian ini scan, ini juga alat input tetapi tidak digunakan di komputer, tapi ini bisa masuk komputer gitu ya. Ini yang sering digunakan oleh syuting atau kamera gitu ya, kamera shoot. Kemudian ini scan yang kalau kita biasanya belanja di supermarket modern gitu ya, menggunakan scanner. Ini juga sama, ini biasanya untuk fotografer, sama dengan ini untuk kamera shootnya. Tapi ini juga bisa untuk syuting ya, tapi kapasitasnya dan kualitasnya tentu berbeda. Yang terakhir ini adalah mikrofon. Nah, ini semua alat input gitu ya. Kemudian ada yang namanya alat proses. Nah, tentu teman-teman di sini ada yang belum tahu, tetapi ini di sini saya tidak bahas terlalu detail, tapi kita perkenalkan saja bagian-bagian yang sebetulnya ada di dalam gadget yang sering kita gunakan, yaitu adalah komputer gitu ya. Kalau di gadget-gadget seperti handphone gitu ya, ya jujur aja saya belum sampai memahami detail, tetapi di sini intinya kita memahami bahwa alat yang sering kita gunakan seperti halnya komputer itu ada komponen-komponen di dalamnya, yaitu mereka yang melakukan proses agar kita bisa melihat tampilan yang indah gitu ya, kemudian menghasilkan laporan-laporan yang kita butuhkan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kita kembali ke sini. Alat proses yang pertama ini ada prosesor, gitu ya. Ini prosesor, dimana kalau di komputer itu kalau saya umpamakan seperti halnya kayak otak manusia. Kemudian ini RAM-nya gitu ya, kecepatannya kalau diumpamakan di manusia gitu seperti kayak apa ya, mungkin nadinya ya, kira-kira seperti itu. Jadi sarafnya lah, kira-kira seperti itu mungkin. Jadi ini kecepatannya, jadi ini prosesornya, otaknya, ini kecepatannya. Kemudian kalau ini sound card itu yang bisa mengeluarkan nanti ini ya, mereka yang memproses output untuk waktu kita memasukkan mic seperti kayak gini nih, saya merekam menggunakan komputer. Kemudian kalau kita mengeluarkan suara menggunakan speaker, nah ini sound card ini yang memproses gitu ya. Kemudian ini hard disk. Nah, ini hard disk.
Ini alat penyimpanan permanen gitu ya. Kalau ini alat penyimpanan sementara, ya kalau kita di handphone itu nyebutnya apa ya, biasanya menggunakan SD card dan sebagainya ya. Bukan kecepatan dalam artian kecepatan dari handphonenya. Kalau kecepatan dari handphonenya itu ini RAM-nya. Kalau ini kapasitas penyimpanan, alat yang untuk menyimpan instalasi operating sistemnya, software-software yang kita install dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada VGA gitu ya. Di sini ada VGA. VGA ini adalah komponen yang fungsinya untuk mengeluarkan grafik gitu ya. Bisa menampilkan gambar, memunculkan gambar di layar yang kita gunakan gitu. Kemudian di sini ada CD-ROM atau DVD-ROM, disk gitu ya, tapi ini sudah sangat jarang digunakan. Sekarang yang sering digunakan itu malahan yang model simpelnya. Ini sama halnya dengan ini, tapi kita biasanya menyebutnya adalah flash disk gitu ya. Di sini pun juga yang bentuknya hard disk ini ada model yang terbaru, istilahnya adalah SSD. Nah, ini yang modelnya saya tidak tahu juga ya. Kalau yang model yang lama masih menggunakan piringan, karakteristiknya sama seperti ini kayak CD. Jadi tapi piringan menggunakan apa itu tidak tahu saya bahannya. Tapi yang terbaru ini menggunakan komponen simple sekali seperti halnya kayak flash disk, tetapi ini bisa kapasitasnya lebih gede kalau SSD ini. SSD ini seperti halnya hard disk ya. Kalau yang flash disk ini ya kapasitasnya ya yang saya pernah tahu adalah 32 GB, cuman saya nggak pernah nyoba ya. Ya kira-kira seperti itulah. Itu gambaran alat proses yang ada di dalam komputer. Kemudian yang terakhir adalah alat outputnya. Nah, setelah ada inputnya dari keyboard atau dari mouse dan lain sebagainya, kita bisa melihat outputnya. Yang pertama adalah di sini ada monitor gitu ya. Ini ada monitornya, kemudian ada printer apabila kita ingin mencetak dokumen yang akan kita munculkan. Ini proyektor, sama halnya dengan monitor, tetapi ini bisa ditampilkan dengan porsi yang lebih gede dan tentunya dengan kebutuhan bisa dilihat oleh lebih dari satu orang gitu ya. Ya lebih dari 3 orang lah gitu, banyak lah ini nanti. Kemudian ini ada speaker, active speaker gitu ya. Kemudian ini juga output. Mengapa tidak masuk proses? Ya ini nanti ya, mungkin teman-teman ada yang pahaman berbeda gitu ya. Ini LAN card ya, ini sebetulnya bisa masuk proses juga ya. Ini alat yang digunakan untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Kemudian mungkin juga kita bisa pengen menghubungkan komputer dengan internet melalui modem gitu ya, dan lain sebagainya lah. Nah ini apa namanya router ya, pemancar internet. Nah ini yang sering kita tidak bisa lepas saat ini, apalagi di 2 tahun terakhir gitu ya, kita sangat membutuhkan alat ini untuk bisa menerima pemancar wireless atau wifi ya. Kemudian di sini ada power sub, ini switch hub ya, sorry mah bukan power supply, ini switch hub. Ini switch hub, di mana menampung banyak LAN. Ini ada banyak komputer gitu ya, banyak komputer. Nah ini nanti LAN-nya ini nanti disambungkan ke sini biar bisa saling terhubung. Atau mungkin kita memiliki modem, kemudian modemnya ini kita sambungkan ke sini untuk menyalurkan internetnya. Nah otomatis komputer yang tersambung di sini juga bisa mengakses internet menggunakan alat yang namanya switch ini ya. Nah tentunya di setiap komputer ataupun bahkan laptop itu ada satu colokan. Mungkin kalau di laptop teman-teman bisa dilihat di yang bentuknya seperti ini, itu adalah alat untuk menancapkan kabel LAN gitu ya, local area network. Nanti habis ini kita bahas juga gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Ini alat outputnya. Kemudian di sini ada ini apa ya, kalau bentuk kecilnya itu kita kalau untuk handphone biasanya power bank.
Nah, sedangkan kalau untuk komputer kita biasanya nyebutnya adalah UPS. UPS gitu ya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menyimpan listrik. Ya, kapasitasnya bermacam-macam, ada yang bisa setengah jam, ada yang bisa 1 jam, tergantung kapasitasnya. Nah, kira-kira seperti itu adalah alat input yang kita bisa dan biasa gunakan saat kita menggunakan teknologi gitu ya. Nah, selain itu gitu ya, setelah kita menggunakan teknologi yang namanya komputer, kita juga harus pahami bahwa ada yang namanya teknologi arsitektur, ada teknologi arsitektur jaringan, gitu ya. Nah, arsitektur jaringan, di mana di sini adalah sesuatu yang kita harus ketahui bahwa selama ini kita menggunakan apapun itu alatnya atau gadgetnya, komputer, handphone, dan lain sebagainya, kita itu terkoneksi dengan menggunakan arsitektur jaringan yang bentuknya seperti kita contohkan yang simpel dulu. Yang pertama adalah LAN gitu ya. LAN ini adalah jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja. Mungkin teman-teman ada yang biasanya masuk di lab komputer, mungkin yang kuliah masuk di lab komputer pembelajaran, mungkin di warnet atau di tempat game-game online gitu ya. Nah, koneksinya menggunakan seperti ini yang tadi sudah saya contohkan juga. Di sini ada komputer nanti disambungkan menggunakan switch hub, atau di sini ada menggunakan NVS ya, atau boot server dan lain sebagainya. Intinya nanti disambungkan pada satu alat, bisa di sini router, bisa di sini switch hub atau lain sebagainya. Nah, di sini satu komputer dengan komputer yang lainnya bisa saling berhubungan. Oke, nah itu adalah local area network, di mana cakupannya adalah masih wilayah lokal. Naik sedikit dari wilayah lokal, ada yang istilahnya namanya adalah MAN, Metropolitan Area Network, di mana jaringan komputernya yang letaknya adalah berdekatan atau dalam satu kota gitu ya. Karakteristiknya kira-kira seperti itulah. Contohnya ya mungkin kita bisa terhubung antar satu komputer yang ada di satu kecamatan sini dengan kecamatan yang lainnya, di mana itu masih satu area atau satu kabupaten atau satu kota dan lain sebagainya. Itu adalah teknologi-teknologi. Ya tentunya kalau sekarang kita masih harus menggunakan internet gitu ya, yang kita biasanya gunakan gitu ya, internet. Semua menggunakan ini, entah itu menggunakan modem atau menggunakan modem ini juga kan arahnya ke wifi ya. Kemudian mungkin pakai paketan data juga arahnya juga ke wifi dan lain sebagainya. Nah, di sini intinya adalah satu koneksi yang mana koneksinya itu masih areanya itu adalah area masih dalam satu kota, antar satu kecamatan, antar satu kantor dengan kantor yang lainnya gitu ya. Ada juga kita bisa menggunakan antena gitu ya. Antenanya mungkin point to point ya. Jadi menggunakan satu antena, ini ada satu gedung, kemudian di sini kita pasang anten. Nah, kemudian ada dihubungkan dengan gedung yang lainnya gitu ya. Di sini juga dipasang anten. Nah, ini bisa terkoneksi antar satu gedung dengan gedung yang lainnya. Kita biasanya menyebutnya adalah point to point, kira-kira seperti itu. Nah, ini masih cakupannya adalah masuk MAN ya, Metropolitan Area Network. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini yang kita biasanya sering gunakan, yaitu adalah Wide Area Network, di mana jaringan komputer yang berada di wilayah antar kota, antar provinsi, mungkin bahkan antar negara. Nah ini kita kan biasanya ini pasti menggunakan ini. Kita tidak mungkin saat ini ya, kita tidak mungkin waktu kita membuka gadget tidak melakukan ini, pasti kita melakukannya.
kita membuka Facebook, kita membuka Google, bahkan menyalakan handphone pun itu, handphone Android khususnya ya, itu sudah harus ada biasanya langsung melakukan pengecekan ke server Google dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini koneksi yang seperti ini kita menyebutnya adalah WAN gitu ya, antar satu kota dengan kota yang lainnya, mungkin antar negara gitu ya, atau bahkan mungkin antar benua. Nah, ini servernya ada di tempat yang jauh sekali ya dari pandangan, dari untuk kita menujunya ke sana juga jauh gitu ya. Nah, tentunya ada alat yang memang kita selalu gunakan ya ini tadi ya, internet ini tadi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi arsitektur jaringan itu adalah rancangan arus komunikasi media elektronik. Kita bisa menghubung dengan satu tempat dengan tempat yang lainnya, tentunya menggunakan alat bantu yang namanya gadget tersebut, entah itu bentuknya komputer, tablet, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi pengenalan tentang komputer gitu ya, arsitektur komputer dan jaringan, di mana keduanya itu sangat penting sekali dalam sistem informasi manajemen. Karena mengapa? Ya nanti kita akan bahas. Karena SIM itu sendiri tidak bisa terlepas dari teknologi gitu ya. Oke. Kita langsung lanjut ke bagian berikutnya. Dalam perjalanannya sistem pemrosesan transaksi gitu ya. Dalam perjalanan sistem pemrosesan transaksi itu dulu itu dimulainya itu adalah ada teknologi gitu ya. Ada teknologi di mana teknologi tersebut tetapi digunakannya adalah untuk electronic data processing system. Jadi dulu itu komputer saat ada muncul penggunaan teknologinya itu adalah digunakan untuk ini pemrosesan data transaksi gitu ya, atau bahkan mungkin tidak sesempurna sekarang ya data processingnya, tetapi lebih arahnya adalah membantu menginput. Kalau zaman dulu itu adanya bentuknya seperti kalkulator gitu ya. Kalkulator itu arahnya untuk menghitung dan lain sebagainya. Kemudian cuman mengolah atau menyimpan data yang tidak begitu besar. Kalau saya dulu waktu belajar komputer itu masih menggunakan disket yang kecil teman-teman. Disket yang bentuknya kecil, jadi kalau kita mau menyalakan komputer, sebelum menyalakan komputer kita harus memasukkan disketnya tersebut gitu ya. Kalau sekarang itu teknologinya kalau di Windows biasanya nyebutnya adalah DOS gitu ya. Nah, dulu itu saya belajarnya waktu pertama kali menggunakan komputer harus menggunakan itulah. Disket itu multifungsi ya. Multifungsinya saat itu adalah yang pertama membantu kita untuk memulai saat menggunakan komputer yang pertama. Yang kedua, untuk apabila kita membutuhkan untuk perhitungan matematika gitu ya, nah kita harus menambahkan disket yang lainnya dan sebagainya. Kalau tidak salah seperti itu, agak sedikit lupa ingat ya. Tentunya tidak semudah sekarang. Bahkan mau menyalakan komputer kayak copy paste gitu aja. Kalau dulu copy paste saya harus menulis lengkap, tidak bisa klik kanan, klik kiri itu tidak ada teman-teman. Jadi kita harus ngetik contoh kalau saya ingin memindah data dari dokumen gitu ya, my dokumen ke drive D gitu ya. Jadi ya saya harus ketik gitu ya. Contohnya mungkin saya lupa yang benar seperti apa, cuman contohnya aja. Contoh saya harus ketik di DOS-nya itu, ngetik copy, kemudian my dokumen, kemudian D gitu ya. Itu pun kalau D-nya itu langsung di drive D ya. Tetapi kalau tidak di drive D, mungkin ada di dalamnya folder D garis miring folder kuliah garis miring mata kuliah sistem informasi manajemen, kemudian dari kiri garis miring tugas ke-1, tugas kedua. Bayangkan itu kita harus ingat nama filenya dan lokasi penyimpanannya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, tetapi itu tidak ada sekarang gitu ya. Sekarang sudah tidak ada, tetapi itu masih kita bisa gunakan. Kalau teman-teman ingin tahu, silakan buka
DOS gitu ya. Caranya mungkin kalau di Windows itu adalah tekan tombol Windows yang ada di keyboard teman-teman sambil bersamaan menekan R gitu ya. Kemudian tulis di situ CMD atau command prompt gitu ya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa lihat tuh layarnya cuma hitam gitu. Ya, kita mau ngapa-ngapain harus semua berbasiskan tulis gitu ya, harus kita ketik gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, awal munculnya teknologi awalnya itu adalah ini teman-teman, dipakai untuk pemrosesan data transaksi atau electronic data processing atau mungkin entry data. Kemudian berkembang menjadi arahnya yang paling mudah, bukan paling mudah ya, menurut literasi yang saya baca, arah perkembangan dari teknologi hingga berkembangnya ke sistem informasi akuntansi itu karena kenapa? Difahami bahwa akuntansi memiliki pattern atau paten aturan yang memang jelas, bukan ya jelasnya pasti jelas, tetapi yang memang serentak dan semua wilayah gitu ya, bahkan negara dan sebagainya menggunakannya itu karakteristiknya sama, makanya dikembangkannya itu adalah arahnya ke sistem informasi akuntansi gitu ya. Kemudian berkembang lagi ke TPS gitu ya, Transaction Processing System gitu ya. Arahnya tidak lagi untuk cuman memproses data transaksi, pemrosesan data transaksi di mana cuman entry gitu ya, tetapi di sini ada otomatisasinya sistem pemrosesan transaksi. Contoh paling simpelnya adalah yang seperti dilakukan oleh kasir-kasir gitu ya. Di kasir supermarket modern saat kita beli sesuatu, itu kan kasirnya saat kasir kita beli sesuatu kan kasirnya menembakkan barcode ke alat inputnya kan. Nah, saat menembakkan barcode itu terjadi otomatisasi sistem pemrosesan transaksi di mana barcode yang dimasukkan dicek datanya, nama barangnya apa, harganya berapa, ada diskonnya atau tidak. Nah, sudah masuk ke arahnya ke sini teman-teman. Sistem pemrosesan transaksi, bukan lagi cuman menginput gitu ya. Nah, setelah itu dari TPS Transaction Processing System akhirnya berkembang lagi arahnya adalah ke sistem informasi manajemen, di mana dengan data yang ada yang sudah terotomatisasi, dari data tersebut kita bisa mengontrol. Contoh SIM-nya bagaimana? Apabila di kasir tersebut stoknya habis, ya tentu tidak bisa jualan gitu ya. Stok yang ada ini adalah tinggal satu-satunya yang ada di display dan itu dibeli oleh konsumen. Bagaimana? Nah, manajemen atau manajernya menentukan barang yang ada di display tidak boleh sampai nol. Jadi kalau ada barang display itu terjual, barang display itu barang yang ada di rak itu teman-teman ya. Apabila ada yang mengambil barang display itu sampai mau dibeli, ya kalau bisa, kalau stoknya tinggal satu, jangan sampai itu terjual dan tidak bisa dijual. Nah, kebijakan dari manajer tersebut bisa diterapkan ya. Kebijakan dari manajer di sini, manajer ini bisa diterapkan di dalam sistem. Nah, itulah yang kita sebut sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Jadi di sini kita garis bawahi bahwa SIM itu bukan hanya satu kebijakan atau aturan, tetapi kebijakan atau aturan yang memang kita bisa terapkan tentunya dengan bantuan yang namanya adalah teknologi. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sama halnya dengan SIA itu berkembangnya sekarang sudah mulai gede sekali. Kita bisa mengembangkan satu aturan atau beberapa aturan akuntansi yang ada saat ini semua diotomatisasi menggunakan sistem. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi akuntansi seperti kayak Accurate, Zahir, SAP dan lain sebagainya, itu penerapan akuntansinya sip sekali itu. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Itu adalah sistem pemrosesan transaksinya. Jadi apabila kita pahami gitu ya,
sistem informasi manajemen itu apa? Jadi sistem informasi manajemen adalah sebuah teknologi informasi di mana dipadukan dengan penggunanya, entah itu manajer atau pucuk pimpinan dan sebagainya, tentunya antara sistem dengan sebuah kebijakan, antara teknologi komputer dengan penggunanya gitu ya. Nah, dipadukan sehingga menjadi sebuah sistem informasi manajemen atau suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Kebutuhannya adalah di manajernya membutuhkan informasi bahwa barang-barang itu benar-benar, barang-barang di supermarket modern tadi itu benar-benar terjamin keberadaannya gitu ya, pasti harus ada, dan tahu barang yang mana yang memang fast gitu ya, fast moving, cepat laku, mana yang barang-barang yang memang slow moving gitu ya, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu adalah sistem informasi manajemen. Nah, dari situ teman-teman, di sini kita bisa ilustrasikan bahwa di sini ada, nah ini adalah modelnya gitu ya, modelnya dari SIM gitu ya. Sebelum saya membahas tentang ini, saya sedikit jelaskan bahwa yang bergaris tidak putus-putus ini adalah data, kemudian yang putus-putus ini adalah informasi. Di sini ada model matematis gitu ya. Kemudian di sini ada peranti lunak atau mungkin aplikasi yang digunakan. Kemudian di sini ada manajernya gitu ya. Entah itu perusahaannya, manajernya, atau mungkin badan pengembangan dari informasinya dan lain sebagainya. Nah, di sini ini adalah gambar tentang data itu sendiri atau database atau alat yang dipakai untuk menyimpan data gitu ya. Ya, tentunya secara sistem gitu ya. Nah, kita menyebutnya adalah database. Nah, di sini teman-teman, nah, di sini yang pertama adalah ada satu lingkungan di mana dengan di dalamnya sebuah sistem informasi manajemen. Jadi ini adalah sistem informasi manajemen. Kita disuguhkan dua model. Yang pertama teman-teman, kita bisa mengambil dari database gitu ya. Kita bisa mengambil database, dari database ini kita bisa memasukkan sebuah data. Kita bisa menghadirkan sebuah data di mana dari data yang ada di database ini nanti kita bisa menghasilkan laporan. Tentunya dari mana? Nah, di sini teman-teman. Ini ada satu data, kita bisa memasukkannya ke database atau mungkin bahkan hasil dari informasi, kebijakan, approval gitu ya, dan lain sebagainya. Kita masukkan ke dalam sistem. Ya, tentunya di sini tidak serta-merta langsung bisa mengakses database ya. Di sini ada sebuah apa namanya ya? Di sini sebuah ada aplikasi yang dimana aplikasi ini adalah yang menerjemahkan untuk bisa menyimpan ke dalam database-nya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini setelah data tersimpan di dalam database, kita bisa menghadirkan data dengan menggunakan ya bisa dicetak atau mungkin bisa dalam bentuk tampilan di layar gitu ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Kita bisa menghasilkan data lah, kira-kira seperti itu. Selain itu juga bisa menghasilkan sebuah informasinya ya seperti tadi yang saya contohkan, barang yang fast moving atau mungkin barang yang sudah harus reorder, harus ada remindernya, mungkin nyala kedip-kedip merah atau mungkin warna barangnya namanya biasanya hitam gitu ya, warnanya menjadi kuning lah, ini harus segera reorder gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, dari sistem ini kita bisa menghasilkan, dari database ini kita bisa menghasilkan informasi ataupun mungkin bahkan data, dan ini bisa kita tampilkan langsung menggunakan perangkat lunak atau aplikasinya yang kita sebetulnya juga di sini juga kita lakukan, tapi di sini kan inputnya, ini outputnya, arahnya seperti itu. Bahkan kita bisa menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atau operasi perusahaan. Nah, yang bentuknya adalah yang matematis. Kalau zaman dulu ini bentuknya ada mesin ketik,
mesin ketik digital dan lain sebagainya lah, kira-kira seperti itu. Nah, semuanya arahnya kemana? Semua yang dihasilkan di sini adalah informasi bagi pihak pemecah masalah, gitu ya, baik itu perusahaan, manajer dan lain sebagainya. Nah, ini adalah model-model yang ada dalam sistem informasi manajemen. Fungsinya dari sini kita bisa pahami di mana inputnya, di mana ada prosesnya, bahkan penyimpanannya. Kemudian di sini ada hasil outputnya, output modelnya ada yang langsung, ada yang tidak langsung dan lain sebagainya. Semuanya pasti arahnya adalah ke pihak pemecah masalah, penggunanya, usernya, pimpinan, manajer dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berkembangnya zaman gitu ya, tentu ini istilah yang agak aneh, berkembangnya zaman, waktu dulu kalau istilah ini disebutkan. Kalau sekarang kita terbukti bahwa zaman ini sudah benar-benar berkembang. 2 tahun terakhir kita banyak disuguhkan, dan yang terjadi adalah ini. Dan di dalamnya bukunya MacLeod ini sudah disampaikan, gitu. Sudah disampaikan. Mungkin andai kalau tidak ada pandemi gitu ya 2 tahun terakhir ini, ya mungkin kita tidak akan melakukan atau mendapatkan sesuatu yang memang benar-benar cepat sekali, gitu ya. Tetapi dengan adanya pandemi ini benar-benar kita cepat, gitu ya. Kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar cepat. Kita bisa tiba-tiba kita terbiasa melakukan yang namanya ini, teman-teman. Yang namanya adalah virtual office. Ya, sedikit-sedikit WFH. Sedikit-sedikit WFH. WFH-nya bagaimana? Nah, pasti kita melakukan seperti ini. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan di virtual office system ini? Ya, ini kita konferensi video gitu ya, atau mungkin audio gitu ya. Alatnya tentu teman-teman sudah banyak tahu ya, Zoom dan lain sebagainya, Google Meet dan lain sebagainya gitu ya. Audio juga gitu, WhatsApp sudah banyak berkembang, Telegram sudah banyak berkembang, bisa melakukan video call dan lain sebagainya, secara bersama-sama ya, video call, konferensi secara bersama-sama dan lain sebagainya. Kemudian ada multi platform, kita bisa menggunakan kalender elektronik, kita bisa menyimpan sesuatu informasi, di mana apabila kita ingin menyimpan data-data ya seperti kayak contoh reminder bayar utang gitu ya, cicilan, kita bisa masukkan di sini. Ya, kita bisa masang di satu gadget handphone A gitu ya, tiba-tiba kalau infonya hilang tetapi emailnya tidak hilang, kita waktu masuk gadget ke baru, kita pasangkan email tersebut ke gadget yang baru, ya reminder tagihan utang lagi juga tetap muncul gitu ya teman-teman. Nah, kalender elektronik gitu bisa. Ini sangat penting sekali nih. Ini juga banyak digunakan oleh teman-teman saat ini tentunya. Karena di sini kita bisa mereminder suatu kegiatan-kegiatan yang biasanya dulu mungkin kita tidak melakukannya gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita bisa banyak melakukannya. Contoh, tugas harus dikumpulkan jam berapa, bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Bangun pagi, makan siang, telepon pacar dan lain sebagainya, itu bisa kita jadwal di sini. Ya memang dulunya, dari dulu ini sebetulnya sudah ada teman-teman. Nah, tetapi ini kebudayaan atau kebiasaan, bukan kebudayaan ya budaya baru lah, budaya baru atau kebiasaan baru yang hadir saat ini, tentunya di virtual office ini. Nah, kemudian absensinya juga otomatis, ada face, ada finger dan lain sebagainya, bahkan absensinya harus menggunakan handphone gitu ya, menggunakan GPS-nya gitu. Nah, canggih-canggih lah teman-teman. Kemudian ada pelaporannya juga bisa dilihat secara online, sosmed. Nah, seperti kayak kita gini nih ya. Saya pun itu menyampaikan materi untuk teman-teman yang sedang belajar menggunakan ini. Nah, tentunya
Dengan begini nanti kita bisa saling diskusi, mungkin via komentar juga bisa, waktu ketemu di kelas juga bisa kita diskusi. Jadi enak kan, lebih luas kan. Toh pun juga kalau ini saya sampaikan di satu ruangan, di dalam satu waktu yang khusus, kita habiskan bareng langsung sekaligus, di mana ini kalau tidak salah ada 22 atau 24 slide. Saya yakin sih tidak semuanya bisa terbahas penuh, dan mungkin teman-teman yang lainnya aduh sudah capek tengah jalan, sudah blank hilang. Lah kalau di sini teman-teman bisa melihat video ini, capek 15 menit nanti aja lanjut lagi, kan bisa teman-teman gitu ya. Jadi kita belajar sekarang itu enak lah gitu. Saya pun juga walaupun awal-awalnya kesusahan ya, tapi di sini adalah suatu budaya yang baru yang memang mau tidak mau kita harus bisa melakukannya, dan kita harus dituntut untuk bisa mengimbangi itu ya, harus mengikuti yang ada gitu ya. Jadi virtual office secara teori yang disampaikan oleh McLeod gitu ya, sebuah ruangan yang tentunya berlokasi di dunia maya, tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki lokasi kantor secara fisik. Kira-kira seperti itu teman-teman. Tetapi gini teman-teman, sekarang itu sudah banyak loh yang menyewakan virtual office. Jadi fasilitas yang disediakan ya pasti ruangannya tidak begitu besar gitu ya. Ada yang pertama adalah ruangan, mungkin ukurannya kalau tidak salah 5x4 gitu ya, itu ruangannya. Terus habis gitu customer service-nya jadi satu. Maksudnya customer service jadi satu bagaimana? Bayangkan di satu rumah ada 5 kamar yang ukurannya 5x4. Di situ setiap kamar itu miliknya PT berbeda. Itu sudah ada dan itu terjadi teman-teman. Dan itu ada, disewakan ruangan tersebut. Bahkan penyedia virtual office gitu ya, itu juga menyediakan bagaimana membangun PT gitu ya. Bisa bagaimana membangun PT gitu ya. Jadi apabila ingin membuat PT ya nanti didampingi gitu ya. Kemudian CS-nya jadi satu. Jadi dalam satu gedung nanti apabila kita ada yang mengirim surat ya, yang bagian terima ada customer service yang bagian terima untuk siapa. Nah nanti CS-nya yang menyerahkan ke ruangan yang punya perusahaan. Ya tentu lengkap teman-teman. Ada komputernya, koneksi internetnya cepat sekali. Kemudian di situ tidak harus digunakan setiap hari ya, dan banyak sekali lah nanti. Teman-teman nanti bisa cari di officeku atau di internet, banyak lah. Jadi itu yang terjadi teman-teman. Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh penyedia virtual office. Ya tentunya dengan ini kita harus membayar gitu ya, membayar fee-nya sejumlah sesuai paketan yang disediakan oleh penyedianya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, di sini di dalam bukunya McLeod sudah jauh melampaui apa yang dibayangkan oleh beliau. Sebetulnya di dalam bukunya beliau cuma menyebutkan seperti email, kemudian mesin fax gitu ya. Nah, tetapi sekarang lebih jauh. Kalau 2 tahun yang lalu saya sebetulnya masih menggunakan PowerPoint yang lama, tetapi ini saya agak sedikit mau ubah gitu ya dengan kondisi yang ada. Tetapi tetap dasarnya adalah menggunakan teori miliknya McLeod gitu ya. Nah, di situ di dalam bukunya yang disampaikan bentuknya ya masih itu tadi, email, fax mili dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang banyak ya berkembangnya video, kita bisa menghasilkan konten multi platform dan lain sebagainya. Kira-kira itu teman-teman ya. Kemudian dari dan dengan adanya SIM gitu ya,
seorang manajer, pimpinan bisa melakukan yang namanya adalah decision support system, gitu ya. Suatu sistem yang membantu manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah, tentunya dengan data, gitu ya, dengan data yang ada, yang sudah diinputkan, kemudian tentunya diproses, kemudian bisa menghasilkan informasi, entah itu dalam bentuk laporan atau mungkin model untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini bisa diberikan kepada masing-masing manajernya. Tentunya semua data itu adalah masuknya dari input masing-masing bidangnya itu tersebut. Data penjualan ya dari penjualan, gitu ya, data pembelian dari pembelian. Nah, tentunya di sini kan bisa menghasilkan satu data yang datanya ini bisa digunakan oleh masing-masing manajemen. Nah, dengan begitu manajemen ini nanti bisa melakukan decision, gitu. Nah, decisionnya ini bisa otomatisasi, bisa langsung mungkin harus dilihat oleh personnya atau usernya untuk bisa dilakukan approval atau mungkin suatu kebijakan yang harus dilakukan bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini adalah data atau bukan data ya, ini adalah satu bentuk produk yang memang bisa dihasilkan dari SIM, yaitu adalah decision support system. Selain itu, teman-teman, dari SIM itu sendiri kita juga bisa merencanakan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning System ya, ERP. Dari ERP itu, nah ini ERP itu sendiri itu adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Jadi gini teman-teman, dari data yang ada apapun itu kita bisa membuat sesuatu yang memang nantinya itu bisa menghasilkan sistem lagi. Jadi kita bisa membangun sistem dari sebuah sistem. Nah, tentunya contoh paling simpelnya, kita tidak mungkin bisa membuat atau membangun sistem membuat sistem di mana pelaporan ya, laporan akuntansi gitu. Kalau laporan akuntansi itu kan ada 5 ya, mulai dari perubahan modal, kemudian laba rugi, kemudian ada posisi keuangan, kemudian ada catatan atas laporan keuangan, kemudian ada kas, gitu ya. Kita tidak mungkin bisa membuat ini apabila kita tidak memiliki sistem awal. Sistem awal apa maksudnya? Contoh, sistem awalnya itu yang pertama, kita di sini harus ada sistem penjualan, di mana sistem penjualan ini harus benar-benar berjalan dulu, gitu ya. Sistem penjualan ini ya tentunya stok, sistem persediaannya, sistem penjualan itu sendiri, gudang, mungkin dari penjualan di sini juga masih ada yang namanya produksi ya. Dari penjualan itu kita harus fix dulu, ini sistem ini harus ada dulu. Nah, kemudian ada payroll, gitu ya, penggajian. Nah, ini juga harus ada dulu. Nah, bayangkan dari sini sistem-sistem yang ada, kita bisa membangun sebuah sistem yang memang besar, di mana arahnya adalah ke pelaporan keuangan, untuk pelaporan SIM, pelaporan sistem informasi akuntansi dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa, kalau konsep dasarnya ERP ya kira-kira seperti ini, ada front office, back office, di mana itu ini dalam bentuk simpelnya adalah sales distributionnya, di mana customer saling berhubungan, servisnya, dan akhirnya masuk dalam satu tempat yang bersamaan. Kemudian ini bisa digunakan oleh bagian accounting, bagian manufaktur atau produksi, gitu ya, inventory atau gudang atau penyimpanan atau persediaan, gitu ya, sehingga bisa order, gitu ya, ke suppliernya, kebutuhan barangnya berapa, gitu ya, kemudian stoknya bagaimana. Nah, ini tentunya akan membantu juga human resource manajemennya bagaimana untuk mengembangkannya. Nah, kira-kira sama seperti ini kan, kita harus mempunyai sistem yang ada dulu sehingga kita bisa
menghasilkan sistem yang lainnya. Dan tentunya dengan sistem yang ada sangat membantu juga untuk pihak-pihak yang lainnya. Kalau ini ada banyak pihak, customernya, kemudian bagian penjualan, bagian penagihan, bagian retur, bagian pelunasan, pembelian juga seperti itu, payroll, bagian absensinya, HRD-nya, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu kalau sistem itu berjalan otomatisasi, bayangkan semuanya bisa terkoneksi dan bisa saling bertukar data dengan cepat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini pengembangannya adalah arahnya ke ERP sistem. Dan ini sekali lagi yang bisa kita lakukan dengan menggunakan SIM, gitu ya. Dari decision support system, dari ERP, nah, dengan adanya SIM kita bisa melakukan seperti itu. Oke, nah teman-teman, apapun itu, jadi pengguna pertama output komputer itu adalah karyawan administrasi bidang akuntansi, contohnya gitu ya. Salah satu poinnya adalah salah satu bidang yang menggunakan adalah karyawannya. Setelah penerapan SIM, penekanannya bergeser dari data menuju informasi, teman-teman. Jadi kalau dulu awalnya itu adalah input data, data terkolek, terkumpul dengan baik. Setelah data bisa terkolek, terkumpul dengan baik, bagaimana mengolah data tersebut? Mengolah data, gitu ya. Mengolah data tersebut bisa menjadi sebuah informasi. Ada data pelanggan, ada data penjualan, ada data supplier. Itu cuma data, teman-teman. Tetapi apakah bisa menghasilkan informasi? Lah, setelah kita olah, dengan data pelanggan, data penjualan, kita bisa melihat pelanggan siapa yang sering membeli. Ada informasi pelanggan yang memang sering membeli. Ada data penjualan, ada data persediaan, ya. Ada data persediaan gitu ya, atau stok gitu ya. Stok, ada data penjualan. Nah, bagaimana ini kalau digabungkan gitu ya, bisa menghasilkan laporan apa? Nah, ini bisa kita lihat barang yang inventorinya yang paling laris gitu ya. Ada barang yang memang harus reorder gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi ini itu adalah informasi yang dihasilkan dari data penjualan dan data stok. Jadi arahnya itu adalah tidak ke cuman pencatatan lagi, tapi dari data ke informasi, dan dari karyawan administrasi ke pemecah masalah. Dari sini kita bisa menghasilkan atau mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Harus segera order, harus memberikan diskon yang memang sering membeli dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebuah decision gitu ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi pengguna sistem informasi itu sekarang tidak lagi hanya cuman data yang sudah diinput, tetapi arahnya adalah sudah menjadi sebuah informasi. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Dan apabila kita lihat gitu ya, manajer itu sendiri yang menerima informasi yang sudah ada dari sebuah sistem itu tersebut, itu terbagi menjadi beberapa. Menurut Robert Anthony ada 3 bagian, yaitu ada manajer utama, teman-teman. Manajer utama itu adalah di mana keputusannya adalah berdampak ke seluruh organisasi selama bertahun-tahun. Contoh ya, penarikan perekrutan pegawai, kemudian gaji pegawai, kemudian pelunasan juga supaya harus dilakukan terminnya berapa lama waktunya, kemudian harus dilakukan pengembangan atau inovasi-inovasi yang memang bekerjasama dengan perusahaan lain dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh manajer utama ya. Contohnya itu presiden, wapres, direktur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah manajemen tingkat menengah gitu ya, yang bertanggung jawab atas menjalankan
rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Itu contohnya ya manajer regional, direktur produk, kepala divisi gitu ya. Itu adalah manajemen tingkat menengah. Sedangkan yang ketiga adalah manajemen tingkat rendah, yaitu bertanggung jawab atas menjalankan rencana dan ditentukan oleh manajer tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Nah, contohnya adalah kepala departemen, penyelia, pimpinan proyek. Nah, tentunya ini tidak bisa lepas dari manajemen tingkat menengah. Kenapa ini penting, teman-teman? Ini penting karena kita lihat di sini sebuah informasi itu sangat penting buat manajer, dan kita lihat hubungan antara informasi dan manajer. Apabila dilihat dari sistem informasinya gitu ya, kita lihat teman-teman di sini secara lingkungan gitu ya, apa yang dilakukan apa yang didapat oleh manajer utama itu adalah langsung gini ya. Nah, sumber informasinya berpengaruhnya itu adalah ini. Kelingkungan, apa yang diputuskan, apa yang disampaikan, apa yang dikeluarkan kebijakannya oleh manajer utama itu pasti berdampak luas ke lingkungan. Ya, berdampak luas ke lingkungan. Kalau yang seperti slide sebelumnya, seperti ini kan, yang tentang pengembangan tadi itu kita ada lingkungan. Oke, sebentar. Nah, di sini kan ada lingkungan ini kan. Nah, tetapi di sini kita sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, apa yang dilakukan, yang diputuskan oleh manajer utama, dampak ke lingkungan sangat tinggi sekali. Nah, tentunya di internal kecil gitu ya. Yang dilakukan hasilnya dari pengaruhnya ke sumber informasi ya, pengaruhnya pada sumber informasi gitu ya. Kemudian kalau menengah ya kayak gini nih lah. Sedangkan untuk yang manajemen rendah arahnya bukan ke lingkungan tetapi arahnya ke perusahaan itu sendiri. Internalnya dalam artian adalah perusahaan ya, perusahaan gitu ya. Kalau lingkungan ya lingkungan yang terkena atau di luar perusahaan, kira-kira seperti itu. Kalau pengaruhnya sumber informasi pada informasi. Sedangkan pengaruhnya pada bentuk informasi ya ini ya, manajer utama itu jangan dikasih yang terlalu detail gitu ya, tapi membutuhkan yang rangkuman aja manajer utama itu. Kalau yang rincian-rincian ya enggak usah. Tetapi kalau yang ini yang paling rendah ini yang membutuhkan rincian gitu ya. Informasi mendetail, siapa customernya, belinya berapa. Kalau ini mah manajer kalau bentuknya yang rangkuman butuhnya ya intinya penjualan naik atau tidak, kalau tidak naik karena penyebabnya apa dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat manajemen umum rendah, utama, menengah, rendah, ini kita bisa lihat secara pelaporan bentuk informasi yang dibutuhkan bagaimana. Kalau manajer utama ya bentuknya yang rincian aja, kira-kira seperti itu gitu ya teman-teman ya. Kemudian nah, peranan informasi, sebuah informasi itu juga sangat penting karena kenapa? Di sini kita bisa lihat informasi itu untuk pemecahan masalah. Jadi yang paling penting itu adalah aktivitasnya, komunikasinya, kemudian aktivitas utamanya. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah ya, itu adalah solusi. Ini yang biasanya dikeluarkan oleh manajer. Nah, bagi manajer solusi itu membutuhkan beberapa keputusan. Nah, keputusan ini pun juga harus ada data, teman-teman. Nah, data ini dari mana? Kembali lagi, kita harus adanya menggunakan apa, kan seperti itu. Kalau ada yang otomatisasi ya mungkin arahnya ke SIM-nya otomatis ya. Kalau enggak ya cuma data-data manual aja. Kita harus mengolah lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Oke.
Kemudian bagaimana yang harus dilakukan oleh manajer agar bisa memecahkan masalah? Ya tentunya dengan cara seperti ini teman-teman. Kita harus memetakan gitu ya aktivitas intelijen pencairannya, kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi, kemudian merancang gitu ya, menemukan, mengembangkan, menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan gitu ya. Kemudian memilih satu tindakan yang tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia gitu ya, memilih aktivitas, memilih. Jadi setelah mencari tahu, kemudian merancang gitu ya, merancang apa yang memang kita perlukan gitu ya. Habis kita mencari tahu, kemudian kita merancangnya. Lah, dari perancangan itu kita pilih gitu ya, yang kira-kira harus dilakukan. Nah, tentunya yang terakhir adalah kita melihat gitu ya, menilai. Yang lalu itu kita sudah buat kok. Kalau ada barang yang habis, stoknya tinggal 5, harus segera order gitu ya. Oh ternyata kalau 5 kita baru order, keburuan habis nih kelimanya, karena soalnya setiap hari aja kita menghabiskan 5. Kita berarti harus bagaimana? Reordernya harus dinaikkan lagi lah, kan seperti itu teman-teman. Nah, semua keputusan itu pasti ada suatu tahapan yang memang harus dilakukan. Tentunya teman-teman, semua ini sebetulnya sudah biasa kita lakukan. Seperti kayak teman-teman waktu mengerjakan tugas, enaknya ya apa ya? Enaknya nyontoh konco-konco, apa golek dhewe. Waduh, wes sistem kebut sesiang. Sistem kebut sesiang, sesaat ya. Sistem kebut sesaat, bukan semalam lagi. Sistem kebut sesaat ya. Jadi langsung sebelum berangkat ke kuliah, tugasmu semalam guru, wah langsung. Nah, ya bukan meremehkan, tetapi gini teman-teman, sesuatu itu adalah satu contoh yang kita lakukan untuk memecahkan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah saya belum mengerjakan tugas. Dari situ kan kita waktu memecahkan masalah kan nyari tahu dulu kan. Oh, saya harus kondisinya adalah belum menyelesaikan tugas. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah saya harus segera mengerjakan atau menyontek, atau mungkin nanti bilang ke dosen saya belum mengerjakan, saya minta tambahan waktu untuk besok bisa mengumpulkan. Nah, itu kan opsi-opsi pilihan. Nah, opsi-opsi pilihan kita lihat dulu gitu ya. Kita nanti rancang bagaimana, kemudian kita pilih gitu ya. Nah, tentunya setelah kita pilih, aku milih aja ngomong ke dosennya besok. Ternyata ketemu dosen yang killer gitu ya. Aduh, tidak boleh kumpulkan besok. Aduh, nilainya kosong. Waduh, berarti besok kalau ada tugas lagi, tidak usah pakai jurus seperti itu. Ya sudah, pakai jurus nyontek aja. Pokoknya ngumpulkan kan gitu. Ya jangan sering-sering kalau gitu. Cuman itulah yang bisa saya contohkan, kira-kira seperti itu kan kegiatan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Di perusahaan pun juga seperti itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman silakan diskusi, atau mungkin dari teman-teman ada yang sudah bekerja di sini mungkin bisa mengilustrasikan atau mungkin mencontohkan, silakan tulis di komentar atau mungkin di via Telegram diskusi, tidak apa-apa, silakan gitu ya teman-teman ya. Kita saling sharing aja. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, besok gitu ya bukan besok lagi, sebetulnya saat ini itu kita sudah kena besok gitu ya. Saat ini sudah kena besok gitu ya. Sekarang itu sudah kena besok teman-teman. Jadi masa depan teknologi itu kekuatan komunikasinya diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi. Betul ya teman-teman ya. Kalau dulu itu hanya jarak yang memisahkan kita. Kalau sekarang hanya pulsa yang memisahkan kita. Gitu ya teman-teman ya. Hanya paketan data yang memisahkan kita, atau mungkin hanya baterai yang memisahkan kita. Nggak bisa teleponan lagi soalnya baterainya habis. Ya itulah ya. McLeod itu sudah menyampaikan seperti itu di bukunya dari awal gitu ya. Kekuatan komunikasi itu nanti diukurnya dari biaya. Ya kalau paketanmu gede, duitmu gede, ya kamu dapat paketan data yang datanya yang gede gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau uangnya sedikit ya dapat paketan yang kecil teman-teman. Kan seperti itu.
Ya itu real, realnya yang ada sekarang kan seperti itu teman-teman ya. Dan itu sudah disampaikan oleh McLeod. Dan kekuatan IT gitu ya teman-teman. Kekuatan IT itu diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat input serta output. Diukur dalam kecepatan pemrosesan, sudah kita bahas ya teman-teman ya. Kita mau pakai kartu apa yang paling cepat, sinyalnya yang paling kuat gitu ya. Kapasitas penyimpanan data gitu ya teman-teman. Mau pakai HP yang apa, mau pakai email Yahoo atau Google, penyimpanannya drive-nya berapa gede dan lain sebagainya gitu ya. Dan keragaman alat input serta output gadgetmu teman-teman, gadget kalian teman-teman. Mau pakai yang mereknya Oppo, ora popo, atau pakai yang Huawei ya, dan lain sebagainya, atau pakai yang mereknya Samsung, ya itu tergantung gitu ya teman-teman. Nah itu adalah masa depan teknologi dan seterusnya tetap seperti itu. Mungkin sekarang pakai dulu waktu awal internet mungkin 3-4 tahun yang lalu paketan data itu ya kayak gitu ya teman-teman ya. Sekarang paketan data benar-benar wah cor-coran, berapa ribu sudah dapat berpuluh-puluh gitu ya, hampir puluhan giga gitu ya. Kalau dulu mah eh, kita tidak membutuhkan data sebanyak itu karena kenapa? Mungkin di gadget yang kita gunakan tidak membutuhkan pengambilan data yang gede. Contoh gadget kalian zaman dulu mungkin masih kecil, atau mungkin kalau saya pernah menggunakan yang sebelumnya Android teman-teman. Saya pernah menggunakan yang sistem operasinya adalah Symbian. Kalau zaman dulu itu ada Nokia kan teman-teman. Jadi Nokia itu masih menggunakan Symbian di mana ya HP-nya masih belum sopan teman-teman. Masih belum sopan itu maksudnya kita kalau mau ngapa-ngapain harus dipencet-pencet gitu ya, kan dimek-mek gitu ya. Kalau sekarang kan sudah sopan tuh, cuma dijawil kan gitu teman-teman. Nah, di situ kita dengan berkembangnya teknologi, kalau dulu Symbian gitu ya, itu ya bisa, saya buka internet bisa, cuman gambarnya tidak sebagus sekarang gitu ya. Mau lihat video masih gambarnya buram-buram gitu. Kalau sekarang kan pixelnya bagus sekali, yang bahkan teknologinya sekarang bukan hanya bagus, bisa merubah gitu ya. Yang wajahnya kotak bisa menjadi katok gitu ya, yang dan lain sebagainya lah, ada kayak di TikTok itu teman-teman. Nah itu yang ada sekarang gitu, dan itu sudah disampaikan sejak dulu gitu loh. Dan itu adalah hasil dari paduan antara gitu ya teman-teman, antara suatu kebijakan atau suatu SIM di mana pastinya arahnya adalah menghasilkan sebuah teknologi. Sudah seperti itu teman-teman. Bagaimana kita mendaftar email apabila kita tidak melakukan konfirmasi? Kita beli kartu, kalau kita tidak konfirmasi bagaimana? Kita membeli gadget HP baru apabila emailnya tidak terdaftar di Kominfo, bagaimana? Itu semua sudah tersistem. Jadi semua sudah ada di dalamnya, adalah sebuah sistem informasi manajemen. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kira-kira seperti itu di pembahasan pertama tentang pengantar sistem informasi manajemen atau pengantar sistem informasi. Dari awal tadi kita sudah membahas infrastruktur komputer, jaringan, manajer, pengembangan SIM dan lain sebagainya, sampai pengembangan teknologi ke depannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya nanti akan membahas tentang materi berikutnya, ya tentunya masih berhubungan dengan SIM. Dan kita akan melihat, saya coba juga sampaikan, ilustrasikan semuanya dengan kondisi yang ada saat ini. Apabila teman-teman ingin diskusi, silakan disampaikan di kolom komentar. Apabila ingin bertanya langsung, bisa langsung melalui Telegram. Oke, sekian dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya.